Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini Parkinson disease atau penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini disebabkan oleh kerusakan sistem subkorteks. Penyakit Parkinson ini disebabkan oleh kerusakan sistem subkorteks. Sistem subkorteks di sini yang dimaksudkan adalah sistem motorik di bawah korteks, yakni sistem basal ganglia. Sehingga penyakit Parkinson ini disebabkan oleh kerusakan sistem basal ganglia. Nah, materi kita hari ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya, yakni materi basal ganglia. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dikatakan bahwa pada tahun 1817 ini seorang yang bernama James Parkinson ini menemukan tanda gejala kelumpuhan, tanda gejala pasien yakni berupa kelumpuhan disertai tremor. James Parkinson ini menemukan pasien dengan tanda gejala kelumpuhan disertai tremor. Nah, pada saat itu James Parkinson ini yakin bahwa ini bentuk penyakit yang baru. Bentuk penyakit baru. Boleh jadi pada saat itu James Parkinson hanya menemukan tanda gejala kelumpuhan tanpa adanya tremor. Nah, baru kali ini kemudian dia menemukan ada penyakit baru. Ini tanda gejalanya kelumpuhan disertai tremor pada tahun 1817. Karena James Parkinson ini yakin bahwa ini bentuk penyakit baru, maka hal ini mendorong James Parkinson untuk membuat suatu artikel, membuat suatu esai dengan 66 halaman yang berjudul Shaking Palsy. 66 halaman artikel atau esai yang berjudul Shaking Palsy. Palsy ini adalah kelumpuhan, shaking adalah tremor atau getaran. Jadi kelumpuhan yang disertai dengan tremor. Kemudian penyakit Parkinson ini merupakan penyakit yang kompleks dan progresif. Penyakit yang kompleks dan progresif. Alias penyakit ini lambat laun pasti akan mengarah pada kerusakan yang berat. Derajatnya akan semakin tinggi kerusakannya. Di mana karakteristik dari penyakit Parkinson ini didapatkan adanya gangguan motoris dan gangguan non-motor. Jadi ada gangguan motoris dan ada gangguan non-motoris. Penyakit Parkinson ini merupakan penyakit neurodegeneratif. Penyakit Parkinson ini merupakan penyakit neurodegeneratif. Adanya degenerasi pada neura, adanya degenerasi pada saraf. Di mana penyakit Parkinson ini sering terjadi atau banyak terjadi pada lansia. Pada lansia. Tanda gejala yang dimunculkan antara lain adalah dikatakan sini slowing of movement atau bradykinesia. Tanda gejala yang ditampilkan adalah slowing of movement, melambatnya gerakan atau kecepatan gerakannya menurun, lambat, atau diistilahkan sebagai bradykinesia. Brady itu lambat, kinesia itu kinetik pergerakan, gerakannya lambat.
kecepatan gerakannya menurun. Nah, ini tanda gejala gangguan motorik pada pasien Parkinson. Kemudian tanda selanjutnya adalah resting tremor. Adanya tremor ketika tidak beraktivitas. Nah, tremor ini terjadi pada ekstremitas atas pada tangan. Ketika tangannya beraktivitas, tremornya hilang. Ketika tangannya istirahat, tremornya muncul. Sehingga diistilahkan sebagai resting tremor. Tremor muncul ketika tidak beraktivitas. Tremor muncul ketika istirahat. Kemudian gangguan motorik yang ketiga adalah rigidity. Ini bentuk spastisitas yang sifatnya rigid, sifatnya kaku, di mana otot agonis spastis diikuti dengan otot antagonis juga spastis, sehingga menempatkan persendian ini menjadi kaku, susah untuk digerakkan, susah digerakkan fleksi, susah pula digerakkan ekstensi, kaku, rigid. Selanjutnya, other associated feature are loss of smell. Nah, ini tanda gejala atau gangguan selain gangguan motoris, ada gangguan non motoris. Di sini contohkan gangguannya seperti hilangnya fungsi pembauan, tidak dapat membau, fungsi pembawanya hilang atau menurun. Kemudian sleep dysfunction, gangguan tidur, tidak bisa tidur nyenyak, sedikit-sedikit bangun. Kemudian mood disorder, adanya gangguan suasana hati, gelisah, gampang marah, gampang sedih. Kemudian excess salivation, meningkatnya jumlah saliva, meningkatnya jumlah air liur. Kadang-kadang air liurnya bisa keluar sendiri dari mulutnya. Kemudian konstipasi, susah BAB misal. Kemudian excessive periodically movement in sleep. Ketika tidur kadang-kadang kakinya bergerak-gerak sendiri. Ini contoh gangguan-gangguan yang ditampilkan pada pasien Parkinson. Ada gangguan motoris, ini meliputi 3 gangguan motoris utama, yakni bradykinesia, menurunnya kecepatan gerakan atau gerakannya lambat. Kemudian resting tremor, ketika istirahat, ketika tidak melakukan aktivitas, ekstremitas atasnya ini dia tremor, bergetar. Kemudian yang ketiga rigidity, adanya bentuk spastis rigid, di mana otot agonis dan antagonisnya sama-sama spastis. Itu gangguan utama motorik. Ada 3 gangguan utama motorik. Sedangkan gangguan non motoriknya seperti hilangnya pembauan, susah untuk tidur, kemudian gelisah, mood disorder, gangguan suasana hati, kemudian air liur yang berlebih, konstipasi, dan kadang-kadang ketika tidur kakinya gerak-gerak sendiri. Pada gangguan motoris kan ada 3 tadi ya. Nah, ini memang sering kita jumpai pada lansia. Pada lansia ini biasanya kan gerakannya melambat ya, kecepatan gerakannya melambat. Tapi belum tentu kecepatan gerakan yang melambat ini kemudian bisa kita diagnosa sebagai Parkinson. Paling tidak dari ketiga tanda utama ini ada 2 tanda. Jadi ketika ada 2 tanda gejala dari ketiga tanda gejala gangguan motoris ini, maka ini kemungkinan besar adalah Parkinson. Sehingga kalau kita menemukan lansia kecepatan gerakannya lambat atau bradykinesia,
belum tentu dia Parkinson, kecuali ada tanda yang mengikuti. Ya, ini ada resting tremor atau adanya rigiditas. Nah, ini sudah mengarah kepada Parkinson. Oke, selanjutnya, the disorder has a slow onset but is progressive. Nah, di sini katakan bahwa penyakit Parkinson ini perjalanannya lambat namun pasti. Lambat namun pasti. Pasti akan mengarah kepada derajat kerusakan yang berat. Lambat tapi pasti. Kemudian, tremor is often the first symptom and later can be associated with bradykinesia and rigidity. Pada pasien Parkinson ini sering dijumpai tanda gangguan motorik yang pertama yang muncul. Ini adalah tremor atau resting tremor, yang kemudian disusul dengan tanda gejala bradykinesia, kemudian disusul dengan tanda gejala rigidity atau rigiditas, kekakuan. Sehingga tanda gangguan motorik utama pada Parkinson ini ada 3, resting tremor, bradykinesia, dan rigidity. Selanjutnya, postural instability is usually seen late in the disease. Kemudian tanda gangguan motorik selanjutnya, setelah ketiga tanda ini muncul, maka ditampilkan tanda gejala adanya ketidakstabilannya otot postural sebagai postural instability. Posturnya tidak stabil, keseimbangannya terganggu. Bagaimana postur bisa stabil ketika ada gangguan motorik berupa tremor, bradykinesia, dan rigidity? Nah, pasti posturnya akan terganggu stabilitasnya, sehingga disusul dengan tanda gejala postural instability. Otot-otot posturnya tidak stabil, keseimbangannya gampang terganggu. Selanjutnya, cardinal motor feature include rest tremor, rigidity, bradykinesia, postural instability, and an altered working pattern including freezing of gait. Setelah ketiga tanda gejala muncul, resting tremor, bradykinesia, rigidity, kemudian disusul dengan tanda gejala lanjutan, di mana ketiga tanda gejala utama ini menuntun kepada tanda gejala postural instability, yang kemudian setelah postural instability maka akan muncul tanda gejala adanya gangguan dari pola jalannya, gangguan pola jalan. Karena posturnya tidak stabil, postural instability, sehingga alignment posturnya pasti tidak normal, ketegaan posturnya pasti tidak normal karena postural instability. Nah, sehingga mempengaruhi COG, center of gravity, titik COG, titik jatuh COG terhadap base of support pasien. Normalnya titik COG ini jatuh pada base of support, tapi karena postural instability yang kemudian mengakibatkan abnormal pada alignment posturnya, sehingga COG pasien ini cenderung di depan dari base of support, tidak di dalam base of support, sehingga pasien ini akan gampang untuk jatuh atau keseimbangannya menurun, sehingga pola jalannya akan terganggu. Orang jalan itu kan memerlukan keseimbangan dinamis ya. Nah, statis saja ada masalah karena alignment posturnya tidak normal, apalagi berjalan. Sehingga postural instability ini kemudian akan menuntun tanda gejala gangguan motorik lainnya, yaitu berubahnya atau terganggunya pola
pola jalan. Gangguan pola jalan ini sering juga diistilahkan sebagai freezing of gait, atau jalannya menjadi kaku. Pola jalannya menjadi kaku. Selanjutnya, clinical manifestation. Ini manifestasi klinis pasien Parkinson. Dikatakan di sini, an earlier feature of Parkinson disease is tremor, typically unilateral and present at rest. Tanda gejala klinis yang sering ditemukan pada pasien Parkinson ini adalah tremor, yakni resting tremor pada salah satu sisi ekstremitas atasnya. Selanjutnya, after using the hands, such as to pick up a book, the tremor may vanish for some minutes, only to return when the patient is distracted and resting once again. Ketika pasien Parkinson ini diminta untuk melakukan aktivitas seperti mengambil buku, maka setelah melakukan aktivitas ini atau saat melakukan aktivitas ini, tremornya seketika hilang beberapa menit. Namun ketika pasien ini kemudian istirahat, ekstremitas atasnya tidak melakukan aktivitas, maka tremor pada tangannya, tremor pada ekstremitas atasnya ini muncul. Sehingga dinamakan sebagai resting tremor. Selanjutnya, slowness or bradykinesia, on the other hand, is a core feature of Parkinson disease. Patient will notice it takes them longer to do simple tasks. Kemudian tanda gejala yang sering ditemukan pada klinis pasien Parkinson ini adalah bradykinesia, gerakannya lambat, menurunnya kecepatan gerakan. Di mana pasien Parkinson ini akan notice, pasien Parkinson ini tahu ada sesuatu gangguan pada dirinya, tubuhnya tidak baik-baik saja. Dia tahu pasien ini, karena untuk melakukan aktivitas yang sederhana, pasien ini merasakan kesulitan, sehingga pasien merasakan tubuhnya ini tidak baik-baik saja, ada gangguan. In the clinic, pada pemeriksaan klinik dikatakan di sini, pasien demonstrate an inability to tap their index finger and thumb rapidly. Pada pemeriksaan klinik, pasien Parkinson ini menunjukkan tanda gejala di mana ketika disuruh untuk melakukan aktivitas sederhana seperti mempertemukan jari jempol tangan dengan kelingking, pasien merasa kesulitan, atau pasien bisa melakukan tapi membutuhkan waktu yang lama. Sehingga pasien Parkinson ini melakukan aktivitas sederhana ini sudah kesulitan, membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pasien juga kesulitan untuk menepak-nepakkan kakinya di lantai. Selanjutnya, pasien ini tidak bisa berjalan tegak, berjalan seimbang, tegak. Ini kesusahan atau kesulitan. Selanjutnya, rigidity is the third prominent feature on examination. On checking muscle tone, lead pipe and cogwheel rigidity can be appreciated. Nah, kemudian tanda gejala selanjutnya yang ditampilkan pada pasien Parkinson di klinik ini adalah adanya rigiditas, spastisitas pada otot agonis sekaligus pada otot antagonis. Kedua-duanya spastisitas. Sehingga bentuk spastisitas pada pasien Parkinson ini berbeda dengan pasien stroke, di mana pada pasien Parkinson ini bentuk spastisitasnya adalah lead pipe spasticity. Lead pipe itu seperti pipa lurus. Pipa yang lurus itu kan susah untuk dibengkokkan ke atas ataupun susah dibengkokkan ke bawah. Sehingga pasien Parkinson ini spastisitasnya
Ketika terjadi rigiditas, maka susah untuk memfleksikan sikunya, susah pula mengekstensikan sikunya. Rigiditas ini memposisikan sendi menjadi kaku. Lead pipe spasticity ini memposisikan sendi menjadi kaku, susah untuk difleksikan, susah pula untuk diekstensikan. Nah, kalau kita lihat di gambar di sini, maka di sini ditampilkan ada tanda gejala pasien Parkinson, yakni mask face atau muka topeng. Tanda gejala muka topeng. Mengapa dinamakan muka topeng? Karena pasien Parkinson ini susah untuk mengekspresikan otot wajahnya. Wajahnya tidak mempunyai ekspresi, sehingga dinamakan sebagai muka topeng. Nah, topeng itu kan nggak mempunyai ekspresi ya. Nah, kemudian tanda gejala yang ditampilkan tadi adalah resting tremor. Nah, resting tremornya seperti ini. Seakan-akan jari jempol dan telunjuk ini seakan-akan memilin pil atau pil rolling, seakan-akan memilin pil. Kemudian posturnya abnormal, alignmentnya sedikit ke depan, sehingga memposisikan center of gravity ini jatuh di depan base of support. Normalnya center of gravity ini jatuh di dalam base of support, sehingga keadaan seimbang. Tetapi ketika adanya abnormal postur, sehingga center of gravity jatuh di luar base of support, maka keseimbangan dari pasien Parkinson ini menurun atau gampang terganggu keseimbangannya. Kemudian karena postural instability, titik jatuh COG ini tidak pada base of support, keseimbangannya menurun, maka pasien ini akan gampang jatuh, sering terjatuh ketika berjalan. Karena berjalan ini membutuhkan keseimbangan dinamis. Jangankan keseimbangan dinamis, keseimbangan statis pun bermasalah, apalagi keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis bermasalah, praktis keseimbangan dinamisnya pasti akan juga bermasalah. Nah, sehingga pasien Parkinson ini sering jatuh. Selanjutnya dikatakan di sini, a combination of bradykinesia and rigidity leads to some other characteristic feature of Parkinson disease such as micrographia. Micrographia ini adalah tanda gejala yang dimunculkan ketika terjadi kombinasi gangguan motoris, bradykinesia, dan rigiditas. Kombinasi gangguan motoris, bradykinesia, dan rigiditas ini kemudian menimbulkan gangguan motorik baru seperti micrographia. Nah, micrographia ini adalah ketika pasien disuruh untuk menulis, maka tulisannya, menuliskan ballpoint ini ya, tulisannya menjadi kecil-kecil. Tulisannya menjadi kecil-kecil, sehingga disebut sebagai micrographia. Selanjutnya, the fourth prominent feature of Parkinson's disease is gait disturbances, although this is typically late manifestation. Nah, gangguan setelah postural instability tadi kan sudah disebutkan ya, ada gangguan dari pola jalannya. Pola jalannya terganggu, keseimbangannya juga terganggu. Nah, ini tapi kondisi seperti ini, gangguan pada pola jalan ini sering ditemukan pada pasien-pasien Parkinson yang sudah lama. Kemudian pasien will have trouble rising from a chair without support. Nah, pasien Parkinson ini akan kesusahan ketika melakukan aktivitas duduk berdiri. Ini selalu membutuhkan bantuan, karena memang
postural instability, kemudian keseimbangannya menurun, sehingga untuk melakukan aktivitas duduk berdiri ini, merubah posisi COG terhadap base of support ini membutuhkan bantuan. Aktivitas duduk berdiri membutuhkan bantuan, tidak bisa mandiri. Kemudian they take small slow step. They are unable to stop themselves from falling if pushed lightly. Ketika berjalan, langkahnya menjadi pendek-pendek karena memang ada rigiditas, kekakuan. Langkahnya menjadi pendek-pendek dan gerakannya lambat. Center of gravity-nya cenderung jatuh di depan base of support, di luar base of support. Sehingga ketika sudah berjalan, maka seakan-akan COG yang titik COG yang jatuh di depan dan base of support ini seakan-akan berkejar-kejaran, atau kaki kanan dan kiri ini seakan-akan saling mengejar karena menjaga keseimbangan ketika berjalan, ketika dinamis. Nah, itu sering ditemukan pada pasien Parkinson ketika berjalan, ada gangguan pada pola jalannya. Kemudian ketika didorong, pasien ini gampang jatuh walaupun dorongannya kecil karena memang keseimbangannya sudah terganggu. Statis pun, dalam keadaan statis, berdiri statis, keseimbangannya sudah menurun karena kaitannya dengan jatuhnya center of gravity terhadap base of support. Selanjutnya, they cannot turn around without taking several small steps. Nah, ketika ingin belok, ketika berjalan kemudian ingin melakukan belok atau berbalik, maka pasien ini memerlukan beberapa langkah untuk bisa berbalik atau beberapa langkah untuk bisa sekedar berbelok. Kalau orang normal kan nggak perlu 2 langkah ya, langsung selangkah langsung bisa belok atau berbalik. Tapi pasien Parkinson ini perlu beberapa langkah untuk bisa berbalik atau belok ketika berjalan. Kemudian tend to freeze when faced with certain stimuli such as a door frame. Dan pasien cenderung akan berhenti sejenak ketika mendapatkan rintangan. Misal rintangannya adalah adanya pintu yang tertutup. Ketika berjalan menuju pintunya tertutup, maka dia akan berhenti sejenak. Tidak bisa langsung otomatis tangannya menggapai gagang pintu kemudian membuka, itu tidak bisa. Tapi dia akan berhenti sejenak. Karena memang kerusakan pada basal ganglia ini akan mengakibatkan gangguan pada perencanaan gerakan. Karena fungsi utama dari basal ganglia ini adalah perencanaan gerakan. Ketika basal ganglia terganggu, ketika basal ganglia rusak, maka fungsi perencanaan geraknya akan terganggu. Padahal orang ketika berjalan kemudian di depan ada pintu tertutup, maka tangan seseorang tersebut akan meraih gagang pintu kemudian membuka pintu. Nah, itu perlu perencanaan gerakan, perlu perencanaan gerakan. Nah, pada pasien Parkinson ini basal ganglianya rusak, fungsi untuk melakukan perencanaan gerak rusak, sehingga perencanaan geraknya menurun atau terganggu. Sehingga ketika berjalan menemukan di depannya ada pintu yang tertutup, dia akan berhenti. Berhenti itu apa? Berhenti untuk memikirkan perencanaan gerak selanjutnya. Tangannya menggapai gagang kemudian membuka pintu. Kemudian ketika berjalan pun, ketika ada seseorang yang berjalan di sampingnya, maka pasien ini akan berhenti sejenak. Karena ketika ada seseorang yang berjalan di sampingnya, ketika pasien Parkinson ini berjalan, pasien ini akan kehilangan keseimbangan sehingga dia akan berhenti sejenak untuk menyeimbangkan tubuhnya.
Selanjutnya patofisiologi. Nah,